Miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Sebagaimana yang kita ketahui, planet ini telah jutaan tahun berkembang. Tanpa kita sadari, sudah menghidupkan segala jenis tumbuh-tumbuhan dengan spesies terbaru dan unik. Karena perkembangan zaman, seiring dengan keingintahuan manusia terhadap makhluk hidup di planet ini, akhirnya memungkinkan senyawa dan zat baru dapat ditemukan dari tumbuhan di bumi. Si merah muda India Barat atau Spigelia anthelmia merupakan tumbuhan liar yang beracun. Mereka berasal dari famili Loganiaceae dalam genus Spigelia. Mereka pertama kali ditemukan tumbuh di Meksiko, Amerika Tengah, Karibia, Florida, dan Amerika Selatan bagian utara hingga Bolivia dan Brazil. Namun mereka paling banyak ditemukan tumbuh di India Barat dan sangat populer di sana. Inilah akhirnya menjadi sebab mereka disebut sebagai si merah muda India Barat. Karena kepopulerannya, mereka kemudian diperkenalkan secara luas ke daerah-daerah tropis di dunia, seperti Afrika Barat dan Barat Tengah, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Semenanjung Malaysia, Thailand, Hainan, dan Kepulauan Bismarck. Pada beberapa negara, tanaman liar ini disebut sebagai pinkroot India Barat, West Indian pink, dan wormgrass. Mereka merupakan herba tahunan yang pada umumnya tumbuh pada wilayah tropis dan cukup kering. Mereka sangat suka dengan sinar matahari secara langsung, sehingga biasa ditemukan tumbuh di lapangan terbuka atau pinggir jalan yang memiliki tekstur tanah yang cukup kering dan menerima banyak cahaya matahari. Spigelia anthelmia biasanya tumbuh tegak dengan batang tunggal. Mereka dapat tumbuh setidaknya sekitar 10 hingga 130 cm, tergantung pada kondisi tempat mereka hidup. Mereka memiliki sistem perakaran yang dangkal dan tumbuh tidak terlalu jauh dari permukaan tanah. Pada beberapa kondisi, mereka kadang memiliki beberapa cabang yang melebar ke samping. Batangnya berbentuk bulat, sukulen, dan mengandung banyak air sehingga mampu bertahan pada kondisi paling ekstrim di musim panas. Perlu untuk kita ketahui, daunnya berbentuk lancet dengan pangkal yang terlihat agak lebar dan meruncing di bagian ujungnya. Daun mereka memiliki sistem pertulangan menyirip dan sangat terlihat jelas. Warnanya hijau tua dan bagian ujung daun tampak melengkung ke bawah. Tangkai daun sangat pendek bahkan hampir tidak terlihat karena tertutup oleh daunnya yang selalu tumbuh berseling dan berhadapan. Panjang daun setidaknya antara 4 hingga 5 cm dan lebar antara 2 hingga 4 cm. Sebagaimana yang diketahui, Spigelia anthelmia atau si merah muda India Barat memiliki bunga yang sangat unik. Bunga mereka selalu muncul pada bagian ujung batang atau force terminals. Berwarna putih dengan kombinasi merah muda pada kelopaknya, dan pada tangkai bunga biasanya terdapat buah berbentuk bulat seperti bulir-bulir yang berbulu, yang menempel sepanjang tangkai. Bulirnya berwarna hijau tua yang senada dengan warna daun, membuat bunga semakin kontras dan cerah. Dalam satu tangkai, biasanya terdapat sekitar 5 hingga 10 bulir, tergantung pada usia tanaman. Semakin tua, maka akan semakin banyak dan semakin besar bulir di bagian pangkalnya. Biasanya bulir akan muncul setelah bunga layu
dan terus terjadi hal yang sama sampai ujung tangkai bunga. Sebagaimana yang kita ketahui, tanaman ini merupakan tanaman wilayah tropis. Mereka dapat hidup pada ketinggian 1 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut, dengan suhu antara 15 hingga 35 derajat Celcius. Di beberapa wilayah, menganggap tanaman ini adalah tanaman yang beracun dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Tetapi pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa mereka sangat bermanfaat, utamanya pada pengobatan cacing usus hingga cacing pita. Namun memang penggunaannya tidak boleh secara internal dan harus dengan bimbingan ahli medis. Dosis yang dipakai juga tidak boleh secara berlebih karena dapat menyebabkan kejang hingga kematian, terutama pada anak-anak. Dalam beberapa kasus, biasanya ekstrak dari rebusan daun dan akar dari tanaman ini hanya digunakan untuk pengobatan luar dan obat kumur, terutama bagi penderita radang tenggorokan. Uniknya, pada beberapa daerah, daun dari tanaman ini sering digunakan dalam dunia mistis, yang dipercaya dapat menolak roh dan mengusir hantu. Dari beberapa penjelasan mengenai manfaat dari tanaman liar ini, saya pikir mereka jelas dapat dimanfaatkan dan perlu penelitian lebih dalam, terutama karena mereka dapat membunuh cacing pita secara efektif. Sekian keramat alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.